upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Dewan Guru Staf TU Tata Laksana SMP Negeri 2 Ciranjang yang saya hormati, Ananda sekalian, para siswa kelas 7, 8, dan 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih terutama kepada para petugas pelaksana upacara hari ini, telah berjalan bagus, sangat bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Mudah-mudahan tetap dipertahankan dan diikuti oleh petugas-petugas berikutnya. Terima kasih juga kepada Ananda sekalian, para peserta, walaupun masih ada 1-2 yang belum memakai pakaian yang lengkap atributnya, terutama topi. Mudah-mudahan ke depannya juga ini terus ditingkatkan kepatuhan kalian. Perkenankanlah saya dalam kesempatan ini menyampaikan amanat di dalam tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Di pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama mencurahkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berkumpul di sini guna memperingati Hari Kesaktian Pancasila. 2 hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, seluruh bangsa Indonesia tidak boleh melupakan hari yang penuh dengan sejarah. Hari ini, Senin tanggal 3 Oktober 2022, segenap SMP Negeri 2 Ciranjang sedang melaksanakan peringatan yang bersejarah, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Kita semua telah membaca fakta sejarah bahwa pada tanggal 30 September 1965 di Jakarta telah terjadi tragedi kudeta berdarah yang mengancam kedaulatan negara. Pada malam dan dini hari tanggal 30 September 1965, sekelompok militer melakukan penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh PKI yang bersekongkol dengan Cakrawirawa di bawah pimpinan Letkol Untung, yang dituduhkan sebagai fitnah kepada para perwira tinggi kesatria Angkatan Darat dengan cara diculik, dianiaya, dibunuh secara sadis, kejam, tanpa rasa kemanusiaan. Dalam waktu hari yang bersamaan tanggal 1 Oktober 1965, di Yogyakarta juga telah terjadi penangkapan dan pembantaian oleh PKI terhadap 2 orang dan rem di Korem Pamungkas, Yogyakarta. Sungguh biadab, tidak mendasar dalam peristiwa itu, sangat cepat, radikal, menyisakan kesedihan dan pengorbanan yang mendalam bagi putra bangsa. Mereka yang menjadi korban peristiwa revolusi tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, Kepala Staf Komando Tertinggi; Jenderal Raden Suprapto, Menteri Panglima Angkatan Darat, Bidang Administrasi; Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Menteri Panglima Angkatan Darat, Bidang Pembinaan; Jenderal Siswondo Parman, Asisten Menteri Panglima Angkatan Darat, Bidang Intelijen; Jenderal Donald Ishak Panjaitan, Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat, Bidang Logistik; Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Inspektur Kehakiman; Bribka Karel Satsui Tubun, Pengawal Kediaman Resmi Wakil Perdana Menteri Dr. Leiman; Kolonel Katamso Darmo Kusumo, Letkol Sugiono Mangunwiyoto, dan Rem 072 Pamungkas Yogyakarta; Letnan 1 PR Andreas Tendrian, Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution; Ade Irma Suryani Nasution, Putri Jenderal Abdul Haris Nasution;
Tujuan dari peristiwa Gerakan 30S tersebut adalah agar ideologi negara Indonesia Pancasila secepat mungkin digantikan dengan ideologi komunis. Satu pilihan dengan cara melenyapkan para jenderal angkatan darat yang dianggap kesatria setia membela Pancasila. Ideologi komunis adalah suatu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan yang jelas, bertentangan dengan Pancasila dan menyimpang dari ajaran agama Islam. Peristiwa G30 SPKI berlangsung cepat sekitar pukul 3 dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Sekelompok militer melakukan pengkhianatan negara, menyebar serentak menyergap para jenderal di rumahnya masing-masing dengan cara picik, sadis, bersamaan dengan dikuasainya RRI Pusat Jakarta dan RRI Yogyakarta oleh PKI sebagai alat utama menyebarkan menghasut rakyat dengan mengembalikan fakta yang seakan-akan jenderal yang akan melakukan kudeta. Namun sebenarnya justru sebaliknya, bahwa PKI lah atas instruksi Ketua Umum Dipo Nusantara Aidit dan Letkol Untung yang bersekongkol melakukan kudeta. Para korban akhirnya dibuang ke suatu lokasi pondok gede yang dikenal Sumur Tua Lubang Buaya sebagai antisipasi oleh pemerintah. Antisipasi peristiwa G30 SPKI tersebut, pimpinan Angkatan Darat diambil alih Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto untuk pemulihan keamanan dengan langkah awal menghimpun pasukan TNI yang masih setia kepada pemerintah untuk penempasan pelaku dan antek-antek G30 SPKI, yang diantaranya RRI Jakarta dikuasai dan segera disebarkan dan diklarifikasi informasinya kepada masyarakat. Pada tanggal 3 Oktober 1965 baru diketemukan jenazah para jenderal tersebut di Sumur Tua Lubang Buaya dekat lapangan Halim Perdana Kusuma dalam keadaan yang sudah busuk. Sungguh sangat tragis. Dari peristiwa itu dapat mengambil pelajaran bahwa kita yakin satu-satunya pandangan hidup bangsa Indonesia yang mampu mempersatukan seluruh kekuatan elemen masyarakat Indonesia adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sudah diuji akan digantikan dengan ideologi komunis, namun tetap ada sakti dibutuhkan rakyat Indonesia sampai saat ini. Sebab yakin ideologi Pancasila nilai-nilainya sudah menjadi kepribadian masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia membentuk negara. Perlu diyakini juga bahwa Pancasila sumber bahannya diambil dari agama dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilainya selaras dengan ajaran agama manapun. Paham, jiwa, sikap, dan tindakan komunis haruslah dikikis habis. Dan kita bersyukur atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa PKI tersebut sama sekali tidak diizinkan karena bertentangan dengan ajaran syariat Islam dan ideologi Pancasila. Segenap siswa SMP Negeri 2 Ciranjang yang saya banggakan, melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini, mari kita tingkatkan persatuan, kebersamaan, kewaspadaan terhadap pengaruh laten PKI. Tingkatkan disiplin kalian, kepatuhan dan rasa hormat. Tumbuhkan semangat, jangan malas. Berpikirlah untuk masa depan. Segera introspeksi dan renungi diri kalian. Hargai jasa orang tua dan guru kalian. Cintai keluarga, bangsa dan negara yang membesarkan kalian. Serta cintai ideologi Pancasila, sebab Pancasila sebagai amanat para pendiri bangsa. Di sekolah, datang dan pulang tepatlah pada waktunya. Berpakaianlah sesuai aturan sekolah. Laksanakan segera nasihat dan tugas dari guru. Hormati sesama warga di sekolah. Hati-hatilah berucap dan tingkah laku. Tunjukkan setiamu, mengabdi setulus hati, agar nanti menjadi kebanggaan kami para orang tua dan guru. Teruslah pelajari dari setiap peristiwa
dari bangsa ini agar lebih baik di dalam bertindak. Dengan demikian, kalian telah menghargai jasa, pengorbanan, dan kepedihan para pahlawan revolusi. Dan kalian juga sekaligus telah melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pendiri bangsa dan jati diri bangsa. Tanggal 2 Oktober 2009, pemerintah juga menetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Karena itu, mari kita berbaju batik sesuai peraturan. Sebab batik juga merupakan simbol kedaulatan, persatuan, kewibawaan, dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah juga telah menetapkan sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang merupakan salah satu amanat pendiri bangsa, sekaligus amanat penderitaan rakyat yang harus diteruskan perjuangannya oleh kita dengan status dan kemampuan kita masing-masing. Pancasila Jaya, Indonesia Raya. Ideologi Pancasila terkikis, pendiri bangsa menangis. Karena itu, ananda sekalian diminta berkarya nyata, dilandasi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya dengan penuh kesadaran dan loyalitas, agar para suhada bangsa, kesatria, perwira, patriot, dan pendiri bangsa bisa lega di alam baka. Seraya berdoa agar mereka para patriot yang sekarang telah sirna di telan bumi kembali ke haribaannya, diterima amal bakti perjuangannya, diampuni kehilafannya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selain peringatan Hari Kesaktian Pancasila pula, saya sampaikan dalam kesempatan ini, kita juga telah mengetahui dari media bahwa di negara kita yang sangat aktual saat ini telah terjadi bencana di salah satu cabang olahraga nasional, bencana sepak bola di Indonesia. Dan kita turut prihatin karena menurut informasi dari media telah disampaikan banyak sekali yang menimbulkan korban, baik itu korban meninggal, sudah 125 orang, bahkan bisa bertambah, dan ada juga yang korban luka berat dan luka ringan, lebih dari 300. Nah, ini membawa pelajaran penting bagi kita juga, bahwa betapa pentingnya menghidupkan jiwa, nilai-nilai pada diri kita masing-masing, itu berjiwa sabar, berjiwa sportif, berjiwa kesatria, lapang dada, menerima kekalahan, mengakui keunggulan orang lain dalam konteks, dalam momen apapun. Ketika kita bersaing dengan cara yang sehatlah, jangan dengan cara-cara yang biadab seperti itu. Yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang Jatim sungguh sangat tragis. Nyawa lebih murah daripada kehormatan klub. Ini bukan luar biasa, tapi pelajaran penting bagi kita itulah pentingnya menghidupkan kesabaran bagi kita, bisa menahan diri, bisa menghargai orang lain, yang nantinya bisa menghargai semua orang yang ada, apalagi di tengah kerumunan banyak orang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Mudah-mudahan kedepannya juga kita masih bisa bersama dalam rangka menggali, mengingatkan kembali panggilan sejarahnya di dalam peringatan upacara-upacara berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.